Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Ya, agenda persidangan kali ini menghadirkan sekitar 12 saksi dari mulai asisten rumah tangga, supir, security, hingga petugas kepolisian. Apa yang menarik pada persidangan kali ini? Keterangan apa yang paling ditunggu di persidangan? Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Jamin Ginting, dan juga kuasa hukum dari Yosua Huta Barat, Yonatan Baskoro. Selamat siang Bang Jamin, selamat siang Mas Yonatan. Selamat siang Mas, Mbak Abdi, dan Mbak Widya. Selamat siang Bang Jamin dan juga Mas Yonatan. Ini pertanyaan semua kita, apa pernyataan yang paling menggelitik begitu dari keterangan saksi di siang hari ini dari kacamata Bang Jamin Ginting terlebih dahulu, silakan Bang Jamin. Baik, jadi apa yang disampaikan pertama sekali tentu yang sudah kita dengarkan dari Daden, Romer, dan juga nanti ada Prayogi sama Farhan ya, terkait dengan masing-masing sebagai ajudan. Tentu apa yang disampaikan ini harusnya ya tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka sudah sampaikan dalam persidangan Baradae. Jadi kalau sampai berbeda, ini justru pertanyaannya apakah ada keterangan yang nggak benar, yang mana yang benar ya, harusnya sama. Tadi yang menarik tentu itu. Yang kedua, nanti ada keterangan lebih lanjut oleh ART, itu Susi dan juga mungkin dihadirkan di sini Kodir. Jadi ini Susi tadi dari awal kita lihat sudah salaman ya, sudah sungkem sama tuannya gitu, sama orang yang kelihatannya masih ada relasi kuasa ya, masih digaji dan sebagai PRT atau ART. Nah jadi ini hal yang agak nggak lazim seorang saksi ya mendatangi terdakwa lalu menyalami dan berpeluk-pelukan begitu. Harusnya hal ini bisa dihindarkan walaupun nggak ada yang melarang ya sesuatu, tapi dari pandangan hakim dan pandangan jaksa kelihatannya dia masih di bawah relasi kuasa daripada terdakwa. Bang Jamin, kalau kita lihat dari suasananya atau nuansanya tadi Bang Jamin katakan ada relasi kuasa, berarti ini memungkinkan para saksi untuk meringankan atau menutup-nutupi apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kalau kita lihat apa yang sudah diterangkan waktu memberi kesaksian Susi di Baradae, itu kan kesaksiannya yang di BAP menguntungkan kan bagi FS dan juga Ibu PC. Tetapi waktu ditanya apakah keterangan itu benar oleh hakim dan jaksa, dia banyak yang terkesan keterangannya yang disampaikan dalam persidangan itu bohong gitu kan, berbelit-belit. Itu yang sudah beberapa kali ditegur sama hakim. Bahkan akhirnya dia merubah keterangannya ya dan mengoreksi keterangannya. Apa yang disampaikan di persidangan dengan tata cara hakim dan jaksa ternyata dalam hal ini berbeda dengan BAP yang sudah pernah disampaikannya, dan sebagian banyak yang merugikan, artinya tidak menguntungkan lah ya bagi terdakwa. Nah sekarang dia berhadapan nih dengan relasi kuasa majikannya. Nah apakah dia masih konsisten dengan apa yang dia terangkan waktu dia memberi keterangan di Baradae, atau balik lagi ke BAP? Kalau sampai dia balik lagi ke BAP, ini artinya dia sudah memberikan keterangan palsu yang nggak benar karena sudah 3 kali berubah ya. Nah hal ini pasti saya yakin hakim akan memerintahkan untuk menahan Susi kalau sampai dia berbeda lagi keterangannya atau balik kepada BAP awal. Ada konsekuensi hukum di situ ketika memberikan keterangan palsu, ancaman hukuman 7-9 tahun penjara. Saya ingin ke Mas Yonatan Baskoro merespon sikap dari majelis hakim yang berulang kali menegur begitu para saksi yang hadir di siang hari ini. Berarti sudah ada, kita bisa prediksi ada indikasi inkonsistensi keterangan. Tadi dibilang bahwa CCTV tidak menyatakan demikian, di BAP tidak menyatakan demikian. Respon Anda, Mas Yonatan? Ya, yang pertama saya mau bahas dulu yang terkait almarhum ini sudah dibunuh, ya, tewas mengenaskan, masih juga
difitnah-fitnah memiliki kepribadian ganda. Nah, ini menurut saya sangat kejam sekali ya, tuduhan-tuduhan seperti ini yang tidak mendasar. Kemudian yang kedua, apakah memang strategi dari sebelah sana sudah kehabisan sampai lelucon-lelucon tersebut dikeluarkan sehingga ya mendapat teguran dari hakim begitu. Dan kembali lagi terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana dengan inkonsistensi ya yang disampaikan oleh para saksi? Menurut saya hakim dan kita juga semua bisa menilai ini ada apa sebetulnya, kenapa berubah-berubah dan tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Saya meyakini majelis hakim dalam hal ini walaupun belum memberikan keputusan dan belum menarik kesimpulan, tetapi saya yakin majelis hakim sudah memiliki penilaian. Tinggal bagaimana sekarang majelis hakim mencari fakta yang lebih jauh dan lebih dalam lagi sehingga banyaknya saksi yang diperiksa dan kemudian nanti akan dicocokkan apakah sesuai keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain, begitu juga dengan alat-alat bukti apakah semuanya relevan gitu. Baik, Mas Yonatan, ini juga yang menjadi perhatian ketika tadi saksi Daden menyatakan almarhum Yosua ini sempat bercerita bahwa dirinya merasa jenuh dengan apa yang dilakukan dengan pekerjaannya begitu. Apa sejauh mana keluarga ini mengetahui kejenuhan yang dimaksud oleh almarhum Yosua ini, Mas Yonatan? Kalau kami tidak setuju, sangat tidak sepakat dengan pernyataan tersebut karena cita-cita almarhum ini sendiri memang ingin menjadi seorang polisi, kemudian almarhum juga merupakan seorang pekerja keras yang dimana cita-citanya sudah tercapai, tentu dia menjalani pekerjaannya dengan hati tulus dan ikhlas begitu Mas. Jadi menurut saya itu tidak benar sama sekali. Oke, baik. Tapi yang menjadi sebetulnya penasaran juga adalah setiap kegiatan atau perangai ataupun apapun aktivitas yang ada di ruang sidang, bukankah memang harus diizinkan terlebih dahulu oleh pimpinan sidang? Minimal meminta izin begitu, bolehkah? Kayak tadi seperti tadi kita melihat Susi yang tiba-tiba bersalaman, memeluk dan lain sebagainya. Bukankah itu ada aturannya, ada SOP-nya, Bang Jamin Ginting? Kita harus meminta izin terlebih dahulu, ketika diizinkan baru dilakukan, Bang Jamin. Ya, ini kan sidang belum dimulai, ya artinya para pihak diketuk palu, ya. Kalau sidang sudah diketuk palu, dibuka dan terbuka untuk umum, maka setiap tindakan daripada saksi itu harus mendapatkan persetujuan bahkan jaksa maupun PH. Kalau saya lihat ya, kelihatannya palunya belum diketuk, baru masuk ke ruangan sidang langsung langsung salaman begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya waktu tadi itu harusnya nggak boleh ya, harusnya dia masuk ke situ, harus minta izin karena pas tadi palu diketuk lalu dipersilahkan para terdakwa duduk pada tempatnya, lalu saksi masuk ke dalam. Nah, ini memang kesalahan, kalau saya bilang kesalahan juga dari pengawal ya tentunya ya, dari pengawal harusnya mengawal supaya duduk tidak langsung ke tempat di situ, atau hormat itu kan, harusnya kan dia hormat dulu. Nah, jadi sebenarnya ini sidang sudah dimulai, Mbak Widya, jadi sudah dimulai, tapi kelihatannya pengawalnya membiarkan, nggak ada pengawalan, harusnya ada dikawal para saksi untuk duduk di tempat masing-masing. Ya, harusnya seperti itu. Dan untuk bersalaman-salaman itu harusnya juga mendapatkan izin. Kita lihat tidak ada satupun saksi yang menyalamin. Dan cuma yang nyelonong, istilahnya kan bahasanya nyelonong aja. Nyelonong, gitu ya. Iya betul Bang Jamin. Itu nyelonong aja langsung ke, itulah relasi kuasanya yang begitu besar kan, pengaruhnya terhadap saksi Susi ini begitu. Baik, Bang Jamin, tapi melihat saat ini persidangan sudah memasuki minggu keempat, sudah beragam saksi ini dihadirkan, mulai dari ART, security, sampai provider. Apakah sampai dengan saat ini sudah mulai terbuka skenario dari pembunuhan Yosua Huta Barat? Saya kira dari awal mungkin kalau hakim biasanya dia sudah berpikir ya tentang dari surat dakwaan jaksa itu kan yang mengikuti aliran surat dakwaan jaksa, itu yang pertama. Kalau dari jaksa ya dia pasti pakai presumption of guilty ya, dia berpikirnya pasti orang ini bersalah, bagaimana membuktikan orang ini bersalah, kan gitu aja. Kalau hakim ya tentu dia presumption of innocence, dia berpikir orang ini tidak salah sampai bisa ada bukti yang dia salah begitu. Itu konsep berpikir mereka masing-masing. Nah, jadi untuk membuktikan itu
jaksa penuntut umum harus benar-benar memberikan keyakinan bagi hakim dengan bukti-bukti yang ada. Nah, sampai saat ini kan baru awal, ya, baru awal terkait dengan kejadian-kejadian awal yang korban, kemarin baru korban, sekarang ajudan dan ART, ya. Nanti belum lagi masuk kepada ahli, ya, ahli forensik, ahli bedah mayat, ahli balistik, dan juga untuk ahli-ahli IT, ITE dan ahli pidana tentunya. Ya, jadi ini masih panjang begitu. Tadi menitik beratkan kata-kata Bang Jamin Ginting, ini masih di awal. 4 minggu saja masih di awal ya. Saya ingin juga menyoroti pernyataan dari kuasa hukum Yosua, Yonatan Baskoro. Tadi ada kata-kata mungkin di sana sudah habis strateginya begitu. Apakah amunisinya sudah habis begitu? Apakah ini pertanda berarti memang optimis sekali teman-teman dari kuasa hukum almarhum untuk lekas memberikan keterangan yang lebih jelas terkait misteri pembunuhan berencana almarhum Yosua? Silakan. Ya, kami berupaya kembali menghubungi Yonatan Baskoro, kuasa hukum Yosua. Mas Yonatan, kita sepertinya mengalami kendala audio, boleh dicek terlebih dahulu? Mas Yonatan masih tersambungkah bersama kami? Oke, sebentar, kita sedang berupaya untuk memperbaiki kendala teknis. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama Mas Yonatan, sembari menunggu perbaikan teknis, saya mau ke Bang Jamin lagi. Bang Jamin, tadi keterangan yang juga disampaikan oleh pihak penasihat hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, mereka memprotes bahwa kemarin ini saat saksi Susi memberikan keterangan, audionya dibuka dan disiarkan. Nah, sementara untuk ART atau saksi-saksi lainnya tidak. Jadi pihak penasehat hukum ini merasa ada ketidakadilan dalam proses peradilan, terutama untuk pemeriksaan saksi-saksi terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Benarkah Bang Jamin melihat hal serupa? Ya, dari awal sudah ditetapkan semua saksi yang memberikan keterangan itu dalam saat pemeriksaan audionya kan memang nggak dibuka, ya. Setelah dia memberikan keterangan baru bisa direlay. Nah, itu kan yang selalu dilakukan semua media. Nah, saya kira itu nggak ada hal yang masalah. Semua juga seperti itu begitu. Apa yang sudah disampaikan dalam persidangan sebagai saksi nggak boleh didengarkan oleh saksi lain di dalam ruangan tersebut. Maka saksi-saksi lain harus keluar dari ruangan tersebut. Tetapi kalau dia setelah memberikan keterangan lalu diputar, lalu atau dia cerita ke orang lain tentang apa yang dia saksikan di depan persidangan, itu hak dia, ya. Jadi kita nggak bisa juga melarang. Justru kan tujuan daripada orang saksi tersebut tidak boleh hadir di dalam ruang tersebut kalau temannya lagi memberi kesaksian supaya tidak terpengaruh terhadap kesaksian yang sedang dijalankan. Intinya tidak terpengaruh begitu. Jadi tidak terpengaruh bukan mempengaruhi orang. Jadi kalau orang diberikan sedang memberikan kesaksian, setelah dia memberikan kesaksian lalu dia cerita kepada orang itu, saya saksi ini, harusnya orang yang memberikan kesaksian berikutnya jangan terpengaruh. Kalau dia terpengaruh malah salah. Jadi bukan dilarang orang untuk menceritakan karena memang nggak ada larangan. Check one, 1, 2, 3. Yang harusnya tidak terpengaruh karena dia menyatakan kebenaran, ya, faktanya. Dia melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri. Jadi dia yang nggak boleh terpengaruh begitu. Baik, Bang Jamin. Kita akan kembali lagi ke Mas Yonatan. Apakah sudah bisa mendengar suara kami, Mas Yonatan? Bisa Mbak. Mohon maaf, ini lagi di Yogyakarta, ya? agak pedalaman, sinyalnya agak susah. Sinyalnya agak susah, sama seperti susahnya mengikuti kasus ini sebetulnya, ya. Tadi mengutip lagi pernyataan Mas Yonatan Baskoro sebelumnya, di sana kayaknya sudah habis strateginya sampai akhirnya memakai istilah-istilah tadi, apakah memiliki kepribadian ganda dan lain sebagainya. Dari ucapan Anda ini berarti sudah ada optimisme bahwa kasus ini akan segera ditemukan titik terangnya, Mas Yonatan, silahkan. Ya, yang pertama tentu seharusnya hakim ini akan objektif sehingga bisa menilai, sehingga apapun strategi yang disampaikan oleh pihak sebelah sana, tentu nanti hakim yang akan menilai semuanya. Tetapi kami dari keluarga dan tim kuasa hukum optimis dan percaya bahwasannya pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum beserta seluruh majelis hakim akan menangani kasus ini secara objektif sehingga dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.
sebelum saya lanjut, izin saya juga ingin sedikit memberikan informasi dalam kesempatan ini, bahwasannya tadi pagi saya dihubungi oleh orang tua dari almarhum ya, dalam hal ini Ibu Rosti, yang mengatakan bahwa melalui pesan singkat WhatsApp di screenshot begitu. Jadi nomor handphone almarhum keluar dari grup keluarga begitu. Nah, ini dalam kesempatan ini melalui Metro TV mudah-mudahan bisa disampaikan untuk digali lagi. Ini saya diberitahukan oleh orang tuanya begitu, Mbak. Nah, ini juga kan kita tanya, patut dicurigai ini ada apa begitu sebetulnya. Baik, ini berarti terindikasi berarti telepon genggamnya ditemukan atau seperti apa. Terima kasih Mas Yonatan Baskoro, Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana dan juga kuasa hukum Yosua sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu teman-teman, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.